Sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Agriansyah. Di sini saya dari kelas IKA 3D. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah permainan sederhana berjudul Value Perceiving. Untuk latar belakangnya, proyek ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi Human Computer Interface atau HCI yang memungkinkan interaksi tanpa sentuhan. Dengan memanfaatkan kamera bawaan perangkat dan algoritma face tracking, di sini saya berhasil mengadaptasi mekanisme sederhana game klasik ke keyboard agar dapat dikontrol menggunakan gerakan wajah secara real time. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan pengalaman bermain yang interaktif dan menyenangkan, tetapi juga dapat berpotensi meningkatkan aksesibilitas bagi pemain yang memiliki keterbatasan fisik. Pertama, di sini mengimplementasikan real-time face tracking, yaitu membangun sistem deteksi wajah yang responsif dengan latensi yang sangat rendah menggunakan media pipe face mesh. Kemudian tujuan yang kedua adalah integrasi grafis berperforma tinggi menggunakan OpenGL shader untuk menghasilkan efek post processing seperti glow, trail dengan auto fallback. Kemudian ada teknologi yang digunakan untuk bahasa pemrogramannya menggunakan Python, kemudian ada library OpenCV dan juga MediaPipe, kemudian ada library Pygame dan juga render engine OpenGL. Oke, untuk cara kerjanya sendiri, yaitu yang pertama ada input capture. OpenCV menangkap feed gambar secara real time dari kamera dengan target 60 frame per second. Lalu frame tersebut dikonversi dari ruang warna BGR ke RGB sebelum selanjutnya diproses. Kemudian ada landmark capture. MediaPipe mendeteksi koordinat 3D wajah pemain. Sistem mengekstrak secara spesifik koordinat vertikal Y dari ujung landmark ke ujung lainnya sebagai indikator pergerakan utama. Kemudian ada pelacakan prediktif. Sistem menghitung kecepatan gerakan wajah secara real time dan melakukan estimasi posisi hitting 35 mDekati ke depan untuk mengkompensasi keterlambatan input dari kamera webcam. Kemudian ada pemetaan koordinat wajah. Hasil prediksi tersebut dipetakan ke tinggi layar permainan. Lalu karakter burung bergerak mengikuti target menggunakan model pegas teredam agar gerakannya halus dan juga alam. Fitur-fiturnya yang pertama ada fitur face tracking, yaitu pemain mengendalikan permainan tanpa adanya input dengan keyboard dan hanya cukup menggunakan kepala kaki. Kemudian ada fitur gameplay bullet hell. Jadi setelah pemain mencapai skor 20 akan ada additional gameplay dan baku di mana musuh harus menghindari hujan peluru yang dilempar oleh musuh. Dan tentu saja fitur ini opsional dan bisa dimatikan melalui fitur setting. Kemudian ada efek visual. Dengan memanfaatkan render engine OpenGL pada Pygame, aplikasi dapat menghasilkan visual yang lebih menarik dan responsif, serta mendukung efek grafis yang lebih baik dibandingkan menggunakan rendering 2D standar. Lalu yang terakhir ada persistent state. Jadi semua konfigurasinya akan tersimpan ke dalam sebuah file yang nantinya bisa diulang-ulang setelah. Oke, di sini saya akan menampilkan demo dari permainan tersebut. Namun sebelum kita memasuki demo, saya akan menjelaskan secara singkat soal apa saja kode program dari permainan tersebut. Oke, mungkin saya akan menjelaskan intinya saja karena seperti yang terlihat di sini filenya cukup banyak, jadi mungkin saya akan percepat. Jadi untuk entry point-nya itu ada di bagian main.py ini. Dia akan memanggil Flappy CVF. Dia akan yang berada di game.py. Jadi untuk inti permainannya itu ada di bagian tracker dan juga gameplay. Mungkin kita masuk ke gameplay dulu. Jadi pada intinya untuk langkah pertama itu dengan menggunakan kode self app the capture source-nya di read, kita akan membaca frame terbaru dari webcam atau file video menggunakan OpenCV yang berjalan di latar belakang. Lalu untuk kode di bawah yang saya tunjukkan ini, jika webcam gagal mengirim gambar, misalnya kabel tersebut atau delay, maka akan memperlambat kecepatan karakternya daripada tiba-tiba jatuh seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada mengirimkan frame ke detektor wajah atau face tracker untuk mendapatkan koordinat Y. Kemudian ada menghitung kecepatan perpindahan insan melalui posisi hidung untuk memprediksi arah gerak hidung di masa depan dengan menggunakan marker dikurangi last marker Y, lalu dibagi dengan nilai seperti itu.
Lalu langkah ketiga itu melakukan peredam gerakan atau smoothing adaptif dengan latensi rendah. Jika kepala bergerak terlalu cepat, maka game akan mengikuti gerakan yang lebih cepat dulu. Kemudian untuk inti lainnya ada di bagian render. Jadi di sini kita memuat face mesh-nya terlebih dahulu dengan cara kita membatasi untuk hanya mendeteksi satu wajah saja. Jadi jika ada orang lain di belakang karakter utamanya, maka gerakan burungnya tidak akan menjadi kacau. Kemudian ada refund llama kita ubah menjadi blue. Fitur ini digunakan untuk mendeteksi titik koordinat ekstra dengan akurasi yang sangat tinggi. Jadi seperti di area mata, di bagian tinggi. Kemudian untuk main detection confidence dan juga main tracking confidence kita ubah menjadi 0,5 untuk atau sekitar 50%. Kemudian di bagian security color ini digunakan untuk membaca gambar dalam warna PGR atau blue, green, dan juga red. Namun sedangkan model machine learning media pub itu membutuhkan warna RGB, maka dari itu kita perlu mengkonversinya menjadi format RGB terlebih dahulu. Lalu untuk RGB flex variable ini kita ubah menjadi false untuk menonaktifkan izin penulisan array pada gambar. Setelah semuanya itu kita kembalikan nilai floatnya menggunakan landmarks dengan array ke-94 lalu mengambil nilainya. Oke, jadi untuk running project ini kita tinggal membuka terminal lalu mengaktifkan environment-nya, lalu kita bisa lakukan tinggal. Oke, ini adalah tampilan awal dari permainan tersebut. Ada menu untuk play, option, dan juga quit. Untuk option di sini ada pengaturan untuk mengatur volume, kemudian bisa melakukan mute, mengaktifkan FPS counter seperti yang ada di pojok kanan atas ini, lalu memilih capture source-nya menggunakan kamera atau sebuah file, dan juga kamera device-nya. Di sini saya menggunakan kamera 3. Lalu ada di fitur yaitu easy, normal, hard, dan juga lunatic, serta debug mode dan juga disable post battle untuk menonaktifkan fitur bullet hell-nya. Setelah itu kita coba play. Nah, untuk gameplaynya sendiri cukup sederhana, jadi kita tinggal perlu mengontrol karakter burung tersebut agar tidak menabrak pipa dengan cara menggerakkan kepala. Jadi kita bisa menggunakan kepala kita naik dan juga turun untuk mencegah burung tersebut menabrak pipa. Di sini ada beberapa mekanik tambahan seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, ada terdapat seperti angin. Jadi angin tersebut bisa membuat burung kita seperti maju. Oke, jadi di sini kita sudah game over ya, karena kita tadi menabrak ya. Jadi setelah kita game over kita akan mendapatkan skor, tampilan game over, dan juga tulisan untuk dashboard. Di sini saya permainan terlama saya mendapatkan skor sekitar 120. Kesimpulannya, proyek Flappy Bird CV ini membuktikan keberhasilan integrasi antara teknologi computer vision, yaitu MediaPad dan juga OpenCV, dengan game loop interaktif secara real-time. Penambahan tantangan perspektif bergaya bullet hell serta implementasi grafis shader OpenGL berhasil mentransformasi game sederhana ini menjadi pengalaman bermain yang imersif dan lebih menantang. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.